Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Qadir Haris dengan nomor induk mahasiswa 1710953004. Baiklah, di sini saya akan membuat sebuah video yang berisi jawapan mengenai pertanyaan yang berkaitan dengan mata kuliah Sistem Komunikasi Secara Optik. Jadi pada pertemuan kedua minggu lalu, terdapat 8 pertanyaan yang dijadikan tugas untuk dijawab dalam bentuk video. Dan berikut pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem komunikasi secara optik yang bisa mensafir data dengan kecepatan transmisi 100 GB dan bagaimana kaitannya dengan bandwidth? Sistem komunikasi secara optik adalah sistem komunikasi yang dapat mentransmisikan data dan informasi melalui sebuah media yang terbuat dari kaca yang sangat halus yang biasa disebut dengan optik. Sistem yang berarti dalam kecepatan 100 GB per detik artinya adalah dalam 1 detik mampu mentransfer dan mentransmisikan data sebesar 100 GB. Kaitannya dengan bandwidth dari beberapa sumber 100 GB per detik ini sama dengan bandwidthnya sebesar 100 GHz. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu adalah kenapa bisa terjadi window-window dan kenapa tidak merata selama di panjang gelombang tersebut. Serta apa hubungannya dengan frekuensi. Untuk memahami istilah window, kita harus kembali kepada tahun-tahun awal mula adanya teknologi serat optik ini. Alasan utama penggunaan window adalah diterapkan bagaimana rentang serat pada awalnya akan beroperasi pada frekuensi optik tertentu. Tujuan pertama adalah integrasi sumber cahaya optik tertentu, detektor dan serat-serat optik untuk membuat sambungan serat dan redaman sinyal terendah yang dicapai pada tahun awalnya, yaitu pada tahun 1975. Sistem komunikasi serat optik ini terdapat 3 window, di mana terdapat redaman yang paling minimal dapat diperlihatkan pada gambar yang sudah ada pada slide yang tersedia tersebut. Untuk pertanyaan ketiga, apa hubungan level kuantisasi jika dinaikkan terhadap bandwidth sinyal? Jadi, jika level kuantisasi ini dinaikkan, maka jumlah level kuantisasi yang dibutuhkan menjadi berkurang, sehingga jumlah bit yang diperlukan dapat dihemat, tetapi akibatnya error data menjadi besar. Dan jika level kuantisasi ini diturunkan, maka error data mengecil, namun akibatnya adalah jumlah level kuantisasi yang digunakan semakin besar, sehingga jumlah bit yang diperlukan menjadi boros. Kecepatan tinggi dalam proses transmisi berarti bahwa sejumlah besar data dapat dikirimkan dalam satu waktu. Hal itu menyebabkan semakin tinggi data rate berarti semakin besar data yang dapat dikirimkan dalam satu waktu. Sedangkan kecepatan pengiriman sinyal diharapkan menjadi rendah karena berkaitan dengan bandwidth dari sinyal. Semakin rendah baud rate-nya, maka berarti semakin kecil pula jumlah bandwidth yang dibutuhkan untuk mentransmisikan sinyal. Selanjutnya, untuk pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat itu adalah mengapa dibutuhkan pengkodean sumber. Pengkodean sumber meliputi perubahan pesan asal menjadi kode yang bersesuaian, sehingga dapat dikirimkan melalui saluran atau jalur data. Jadi pada sinyal analog yang akan kita proses di komputer, maka komputer itu membutuhkan kode sumber untuk mengubahnya menjadi sinyal digital, sehingga dapat diterjemahkan menjadi suatu informasi yang dapat kita pahami. Itu untuk yang kelima. Pertanyaan kelima itu adalah apa pengaruh bandwidth terhadap pengkodean kanal. Jadi kanal ini dapat kita ibaratkan sebagai sebuah wadah. Jadi kode yang ada pada kanal 1, kanal 2, kanal 3 dan kanal-kanal lainnya berbeda-beda setiap kanal tergantung pada bandwidthnya. Pengkodean kanal ini berfungsi untuk menjaga informasi atau data digital
dari error yang mungkin terjadi selama proses transmisi dengan cara menambahkan bit redundancy atau tambahan ke dalam data yang dikirimkan. Channel kode yang digunakan untuk mendeteksi error disebut dengan error detection kode, sedangkan yang mampu untuk mengisi error disebut dengan error correction kode. Untuk pertanyaan ke-6. Pertanyaan ke-6 ini adalah apa yang terjadi jika mentransmisikan sinyal melebihi kapasitas bandwidth kanal? Jika kapasitas kanal kecil dari atau jika kapasitas kanal kecil dari bandwidth. Jika data yang untuk ini menurut saya, jika data yang ditransmisikan melebihi kapasitas kanal, maka akan mengakibatkan kecepatan data yang ditransmisikan akan menjadi semakin lambat. Karena lebar jalur transmisinya lebih kecil dari besar data atau sinyal yang ditransmisikan. Jadi jika kita ibaratkan bandwidth tersebut dapat kita gambarkan sebagai sebuah jalan raya, dan data yang masuk melewati jalan tersebut dan data yang masuk melewati kita ibaratkan sebagai kendaraan yang melintasi jalan raya tersebut. Jadi jika data yang melewatinya semakin ramai dan tidak memenuhi kapasitas dari jalan, sehingga akan terjadi macet. Jadi hal itu tergantung ke seberapa besar bandwidthnya, sehingga data yang dilewatkan itu pun akan memiliki batas sampai berapa datanya mampu ditransfer melalui bandwidth dengan ukuran yang tersedia gitu. Jadi intinya itu, semakin besar datanya, maka diperlukan juga bandwidth yang semakin besar pula. Yang untuk pertanyaan ke-7. Pertanyaan ke-7 ini adalah apa itu redaman? Dan misal ada sinyal terus diredam, apa akibatnya? Redaman adalah proses terjadinya pengurangan data pada sinyal akibat pengaruh alam, yang dimana semakin jauh jarak yang ditempuh sinyal, maka akan semakin besar terjadi redaman. Dalam mendesain suatu sistem optik, redaman harus diperhatikan karena redaman mempengaruhi jarak transmisi dalam komunikasi. Jadi redaman secara optik untuk berbagai panjang gelombang tidak selalu sama, karena redaman ini merupakan fungsi panjang gelombang atau sama dengan dalam kurung lambda. Dan untuk pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan ke-8. Dari grafik perkembangan sistem komunikasi secara optik, jelaskan grafik tersebut dan apa hubungannya dengan bandwidth, berapa bandwidthnya dan dalam perkembangan setiap tahunnya. Jadi di sini pada gambar yang terdapat pada video yang sudah kita tonton, terdapat telegram, telepon koaksial, kabel, microwave, flag wave, optical amplifier dan WDM. Dari grafik perkembangan sistem komunikasi secara optik dapat kita lihat bahawa perkembangannya ini kita dimulai dari telegram dan sampai saat ini terdapat WDM. Jadi pada telegram untuk awalnya itu pada tahun 1850-an dengan bandwidthnya sebesar 10 bit per sekon, yang artinya adalah dalam 1 sekon dapat mentransmisikan data sebesar 10 bit. Jadi lanjut perkembangan selanjutnya itu terus menuju ke telefon. Pada telefon ini perkembangannya sudah jauh lebih pesat, yang mampu mentransmisikan data sebesar 10 pangkat 3 bit per sekon, yang atau dalam 1000 bit per sekon, yang dapat mentransmisikan data dari suatu tempat ke tempat lainnya. Yang artinya adalah di sini pada telepon ini berkembang pada tahun 1900-an, 1900-an. Yang selanjutnya perkembangannya itu di antara tahun 19 sampai tahun 1950 adalah yang ketiga itu adalah koaksial kabel. Koaksial kabel ini dapat mentransmisikan data sebesar 10 pangkat 6 atau lebih kurang sebesar itu, 10 pangkat 6 bit per sekon, atau lebih kurang 1 juta bit per sekon, yang sudah jauh naik beberapa kali lipat daripada telefon. Lanjut pada selanjutnya itu ada microwave. Pada microwave ini yang mampu mentransmisikan data lebih dari 10 pangkat 6 bit per sekon, atau dapat dikatakan
lebih dari 1 juta bit per sekon dalam 1 detik, yaitu yang peningkatan tajam ini terjadi pada sekitar tahun 1950-an, di mana pada waktu itu microwave menjadi teknologi yang paling mampu dan paling mutakhir dalam mentransmisikan data dibandingkan telegraf, telefon dan koaksial kabel. Dan berselang berapa tahun pada tahun periode dan dasawarsa 1970-an ditemukan lagi sebuah perkembangan baru, yaitu light wave. Pada light wave ini mampu mentransmisikan data sebesar 10.9 bit per sekon, atau itu sudah katakan 1 miliar bit per sekon. Perkembangan ini ditemukan oleh ahli-ahli telekomunikasi dari luar negeri, yang artinya dalam 1 sekon itu dia mampu mentransmisikan data sebesar 1.9 bit. Selanjutnya itu ada optical amplifier. Optical amplifier ini ditemukan pada tahun dan dasawarsa 1980-an. Pada tahun tersebut ditemukanlah optical amplifier yang mampu mentransmisikan data sebesar 10.15 bit per sekon. Lanjut pada yang paling terbaru itu ditemukan pada tahun 2000-an, yaitu VDM. VDM ini mampu mentransmisikan data sebesar 10 lebih kurang 10.18 bit per sekon, yang artinya itu merupakan transmisi data yang paling mutakhir yang ada pada saat ini. Dan menurut perkembangannya, tidak menutup kemungkinan untuk tahun-tahun selanjutnya akan ditemukan sebuah sistem komunikasi secara optik yang lebih mutakhir dan lebih maju teknologinya dibanding yang sudah ada pada saat ini. Di mana kita tahu semakin lama zaman semakin berkembang dan teknologi baru pun semakin ditemukan. Itu mungkin jawaban saya. Dan saya tambahkan sedikit lagi, kita dapat melihat bahwa dari tahun 1850 sampai tahun 2000-an terdapat perkembangan yang ibarat kurvanya adalah kurvanya dari naik ke atas, dan saya yakin untuk kedepannya masih ada teknologi yang mampu melebihi teknologi yang sudah ada saat ini. Sekian jawaban dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.